Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran sejarah tingkat lanjut kelas 12 semester 1 fase F. Pada video kali ini kita akan membahas tentang proses Perang Dunia Kedua yang berlangsung melalui rangkaian pertempuran besar di berbagai front, melibatkan kekuatan militer dan strategi politik yang saling berebut pengaruh demi memenangkan peperangan global ini. Mari kita pelajari hal tersebut lebih lanjut. Dalam materi ini kita akan membahas peta politik perkembangan ideologi negara-negara sentral, penyerangan beberapa negara di Eropa, terbentuknya blok barat dan blok timur di Eropa, Jepang memulai perang di Pasifik, serangan balasan dari sekutu, dan akhir Perang Dunia Kedua di Eropa dan Pasifik. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pembentukan aliansi perang. Pada akhir 1930-an, dunia terbagi menjadi dua blok besar. Blok poros dipimpin oleh Jerman Nazi di bawah Adolf Hitler, Italia fasis di bawah Benito Mussolini, dan Jepang yang dipimpin oleh Kaisar Hirohito dengan pemerintahan militer. Ketiga negara ini memiliki ambisi memperluas wilayah dan menggulingkan tatanan dunia pasca Perang Dunia Pertama. Blok Sekutu awalnya terdiri dari Inggris, Prancis, dan Polandia yang kemudian mendapatkan tambahan kekuatan dari Uni Soviet setelah 1941 dan Amerika Serikat setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor. Terbentuknya dua blok ini menandai peta kekuatan militer dunia yang akan berhadapan di dua medan besar, Eropa dan Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua ini diawali dari gagalnya perundingan Jerman dan Uni Soviet. Pada 23 Agustus 1939, Jerman dan Uni Soviet menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop yang berisi janji untuk tidak saling menyerang serta perjanjian rahasia membagi wilayah Polandia jika terjadi perang. Meskipun terlihat sebagai kerjasama, hubungan ini bersifat rapuh karena Hitler tetap memandang komunisme Soviet sebagai musuh ideologis. Ketegangan meningkat ketika Jerman mulai mengabaikan kewajiban dalam perjanjian, terutama mengirim bahan mentah, hingga akhirnya Hitler memutuskan untuk menyerang Soviet. Kesepakatan ini benar-benar berakhir pada 22 Juni 1941 ketika Jerman meluncurkan operasi Barbarossa, invasi besar-besaran ke wilayah Soviet. Dalam penyerangan Jerman ke Polandia menjadi awal dari Perang Dunia Kedua. Invasi berlangsung singkat dalam waktu yang kurang dari sebulan. Polandia jatuh sepenuhnya. Diawali pada 1 September 1939, Jerman memulai invasi ke Polandia dengan taktik Blitzkrieg, yaitu perang kilat. Diawali serangan udara dan artileri ke pelabuhan Westerplatte, diikuti dengan serangan tank Panzer yang cepat dan mematikan. 17 September 1939, Uni Soviet masuk ke timur Polandia sesuai kesepakatan rahasia dengan Jerman, sehingga negara ini terjepit dari dua sisi. 3 September 1939, Inggris dan Prancis merespon dengan menyatakan perang kepada Jerman pada 3 September 1939 yang secara resmi memulai Perang Dunia Kedua di Eropa. Adapun strategi Blitzkrieg yang dipakai Jerman yaitu menggabungkan serangan udara cepat dengan Luftwaffe, bombardir artileri, dan gerakan maju tank serta infanteri bermotor untuk memecah garis pertahanan musuh sebelum mereka sempat berkoordinasi. Kecepatan menjadi kunci serangan, dilakukan terus-menerus untuk membuat lawan kehilangan orientasi dan moral. Strategi ini terbukti efektif di Polandia 1939 dan dalam penaklukan Belanda, Belgia, dan Prancis 1940. Blitzkrieg membuat Jerman meraih kemenangan awal yang cepat, namun strategi ini akan mengalami hambatan besar di medan seperti Uni Soviet yang luas dan memiliki iklim yang ekstrim. Dalam Perang Dunia Kedua di Eropa dibagi menjadi dua, yaitu Front Barat dan Front Timur. Front Barat ketika
kejatuhan Prancis. 10 September 1940, Jerman menyerang Prancis melalui Belgia dan Luxembourg, melalui hutan Ardennes yang dianggap tak mungkin dilalui tank sehingga berhasil memotong garis pertahanan Maginot. 26 Mei sampai 4 Juni 1940, dalam waktu yang singkat pasukan sekutu terjebak di pantai Dunkirk, memaksa dilakukannya operasi Dynamo 26 Mei sampai 4 Juni 1940 yang mengevakuasi lebih dari 338.000 tentara Inggris dan Prancis yang harus meninggalkan Prancis menuju Inggris. Kemudian dilanjutkan 14 Juni 1940, pasukan Jerman memasuki Paris tanpa perlawanan yang berarti, dan pada 22 Juni 1940 Prancis resmi menyerah. Sejak saat itu, Inggris menjadi satu-satunya kekuatan besar Eropa yang bertahan di Eropa Barat. Timur, Operasi Barbarossa, diawali pada 22 Juni 1941. Jerman memulai Operasi Barbarossa, menginvasi terbesar di dalam sejarah dengan lebih dari 3 juta tentara di 3 front: utara menuju Leningrad, tengah menuju Moskow, selatan menuju Ukraina dan Kaukasus. 1941 sampai 1942, pada bulan-bulan awal Jerman meraih kemenangan besar, merebut jutaan tawanan dan wilayah yang sangat luas. Namun perlawanan Soviet semakin keras, ditambah musim dingin ekstrim pada tahun 1941 sampai 1942 yang menghentikan laju Jerman. Kegagalan merebut Moskow pada musim dingin menandai awal kemunduran kekuatan Jerman di bagian timur. Kita beralih ke Pasifik. Awal perang di Asia Pasifik diawali dari serangan awal 1937. Jepang telah berperang melawan Cina sejak 1937 dan terus memperluas kekuasaannya di Asia Timur, mencari sumber daya alam seperti minyak dan karet. Serangan utama 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, menghancurkan banyak kapal perang dan pesawat. Merespon penyerangan Jepang tersebut, maka Amerika menyatakan perang terhadap Jepang yang dicetuskan tanggal 8 Desember 1941. Hal itu secara otomatis Jerman serta Italia harus juga menghadapi perang yang dikemukakan oleh Amerika Serikat. Serangan lanjutan. Serangan Jepang juga dilakukan serentak ke Filipina, Malaya, Hong Kong, dan Hindia Belanda. Ekspansi awal Jepang, pendudukan wilayah antara Desember 1941 hingga pertengahan 1942, Jepang berhasil menguasai wilayah luas mulai dari Hong Kong, Guam, Singapura, Filipina, Burma, hingga wilayah kaya minyak di Sumatera dan Kalimantan. Penguasaan Asia, keberhasilan ini didukung oleh armada laut yang kuat, membuat Jepang hampir menguasai seluruh Asia Tenggara dan mengancam Australia. Mundurnya sekutu. Pasukan sekutu di Asia terpaksa mundur ke wilayah yang lebih aman untuk mengatur strategi balasan. Titik balik Pasifik, pertempuran Midway. 3-6 Juni 1942, Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil menyergap dan menghancurkan 4 kapal induk utama Jepang, yaitu Akagi, Kaga, Shiryu, Hiryu di dekat atol Midway. Kemenangan ini dicapai berkat keberhasilan Amerika Serikat memecahkan kode komunikasi Jepang. Pertempuran Midway menghentikan ekspansi Jepang di Pasifik dan memberikan sekutu inisiatif untuk melancarkan strategi island hopping. Titik balik Eropa di Stalingrad, 17 Juli 1942 sampai 2 Februari 1943. Pertempuran mematikan di kota Stalingrad menelan lebih dari 2 juta jiwa di kedua belah pihak, baik Jerman maupun Uni Soviet. Pasukan Uni Soviet yang bertahan mati-matian di setiap bangunan memaksa Jerman bertempur dengan jarak dekat. Serangan balik Soviet pada musim dingin berhasil mengepung pasukan Jerman di berbagai kota,
memutus suplai dan memaksa mereka untuk menyerah. Kekalahan ini mematahkan moral dan kekuatan ofensif Jerman di front timur. Serangan balik Sekutu 1943. Pada Juli 1943, Sekutu mendarat di Sisilia, Operasi Husky, dan memaksa Italia menyerah pada September 1943, meskipun Jerman tetap bertahan di wilayah Italia Utara. Di Pasifik, kemenangan Sekutu di Guadalcanal dan New Guinea membuka jalan untuk merebut Filipina. Serangan utama strategis ke wilayah industri Jerman semakin menghancurkan kapasitas produksinya. Invasi Normandi dan penekanan ke Jerman 6 Juni 1944 atau dikenal dengan sebutan D-Day. 156.000 pasukan sekutu mendarat di 5 pantai Normandia, Prancis, dalam operasi amfibi terbesar sepanjang sejarah. Invasi ini membuka front barat, memaksa Jerman berperang di dua sisi, melawan sekutu dari barat dan Soviet dari timur. Paris berhasil dibebaskan pada Agustus 1944. Kemudian sekutu bergerak menuju Belgia dan Belanda. Runtuhnya Jerman. Awal 1945, pasukan Soviet dan sekutu bertemu di Jerman, mengepung Berlin dari dua arah. 7-8 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat, menandai VE-Day, Victory in Europa Day. 30 April 1945, Adolf Hitler bunuh diri di bunker Berlin. Perang di Eropa akhirnya pun berakhir, namun pertempuran di Pasifik masih tetap berlangsung. Akhir Perang Pasifik. Awal 1945, sekutu merebut Iwo Jima dan Okinawa, membuka jalan untuk menyerang daratan Jepang. 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, menewaskan sekitar 140.000 orang. 9 Agustus 1945, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki, menewaskan sekitar 70.000 orang. 15 Agustus 1945, Jepang mengumumkan menyerah. 2 September 1945, penyerahan resmi dilakukan di atas kapal USS Missouri, mengakhiri Perang Dunia Kedua. Penyerahan tanpa syarat oleh Jerman. Pada 7 Mei 1945, Jenderal Adolf Jod, perwakilan Jerman, menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat di markas besar sekutu di Reims, Prancis, yang memulai berlaku pada 8 Mei 1945 pukul 23.01 waktu Eropa Tengah. Penyerahan ini dilaksanakan oleh perwakilan Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. Penandatanganan ulang dilakukan pada 8 Mei 1945 di Berlin oleh Marskal Wilhelm Keitel di hadapan Jenderal Georgy Zhukov, Uni Soviet, dan perwira tinggi sekutu lainnya untuk mengesahkan penyerahan di hadapan semua pihak yang terlibat. Dokumen penyerahan ini menyatakan bahwa seluruh pasukan Jerman, baik darat, laut, ataupun udara, harus menghentikan perlawanan. Penyerahan tanpa syarat oleh Jepang. Setelah serangan bom atom Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945, serta deklarasi perang di Uni Soviet terhadap Jepang pada 8 Agustus 1945, Jepang memutuskan untuk menerima deklarasi Potsdam yang menuntut penyerahan tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio bersejarah Gyokon Hosa, mengumumkan niat Jepang untuk menyerah, menjadikan pertama kalinya rakyat mendengar suara kaisar secara langsung. Penandatanganan resmi dilakukan pada 2 September 1945 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Pihak Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Mamoru Shigetsu dan Jenderal Yoshihiro Umezu, sedangkan pihak Amerika diwakili oleh Jenderal Douglas MacArthur dan perwakilannya.
Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.